Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. NIM saya 1811320032. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5A. Maksud dan tujuan saya membuat video ini karena saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Penyuluhan Agama Islam untuk memenuhi mata kuliah Bimbingan Penyuluhan Islam. Dosen pengampu Ibu Triani Pujiastuti, MASI. Berikut saya akan memaparkan mengenai sejarah perkembangan penyuluhan agama Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu sejarah penyuluh agama. Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985, yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk mengganti istilah guru agama honorer atau GAH yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan. Selanjutnya, tentang penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang pertama, perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak pengusaha pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang diduga mempelancar penyebaran agama Islam. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kesenian. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran agama Islam, wayang memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu contoh tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Selanjutnya, tahapan penyuluh agama ada 12 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan data potensi wilayah. Yang kedua, mengumpulkan data potensi masyarakat atau penduduk. Yang ketiga, mengumpulkan data potensi sumber daya manusia. Yang keempat, mengumpulkan data potensi sarana dan prasarana. Yang kelima, identifikasi kelompok sasaran. Yang keenam, identifikasi masalah dalam wilayah kerja. Yang ketujuh, identifikasi masalah dalam kelompok sasaran. Yang kedelapan, persiapan materi bimbingan sesuai dengan masalah pada wilayah dan kelompok sasaran. Yang kesembilan, persiapkan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Yang kesepuluh, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. 11. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Yang ke-12, pelayanan konsultasi agama dan pembangunan terhadap perorangan ataupun kelompok. Selanjutnya yaitu urgensi penyuluhan agama Islam. Ada 8 urgensinya. Yang pertama, memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan dalam masyarakat. Yang kedua, terwujudnya sikap mental masyarakat yang
konstruktif, dan responsif terhadap gagasan-gagasan pembangunan. Yang ketiga, mempertahankan, memasyarakatkan, dan mengamalkan Pancasila serta membudayakan P4. Yang keempat, memperkuat komitmen keterkaitan bangsa Indonesia atas agamanya serta mengikis sebab-sebab dan kemungkinan timbul dan kembangnya ateis, komunis, kemusyrikan, dan kesesatan dalam masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan sikap mental yang didasari rahmat rahim Allah, Tuhan yang Maha Esa, pergaulan yang rukun dan serasi baik antar golongan, suku, dan agama. Yang keenam, mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, terwujudnya lembaga-lembaga keagamaan yang memberikan peran yang semakin besar dalam usaha mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang kedelapan, tumbuhnya kegairahan dan kebanggaan hidup beragama dan menggali motivasi keagamaan untuk lebih mendorong maju gerak pembangunan bangsa Indonesia. Itulah hasil pemaparan materi saya. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.